Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau menjelaskan materi tentang cerita Nabi, tentang Nabi Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur oleh 10 kakaknya. Jadi pas Nabi Yusuf kecil, Nabi Yusuf sempat bermimpi. Di mimpi itu dia melihat 11 bintang, 11 matahari, 11 bintang dan 11 matahari itu bersujud kepadanya. Besokan paginya, Nabi Yusuf menceritakan kepada sang ayah, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yusuf pun akhirnya menceritakan tentang mimpinya itu kepada sang ayah. Lagi bikin video mah. Terus akhirnya Nabi Yusuf pun menceritakan kepada sang ayah tentang mimpi dia semalam. Nabi Yusuf pun berkata kepada sang ayah, "Ayah, semalam aku mau tanya, sebenarnya tuh arti semalam yang aku mimpikan itu artinya apa, Ayah?" Lalu sang ayah pun menjawab, terus si Yusuf bilang ini, ayah. Lalu Nabi Yakub pun menjawab, "Iya nak, ada apa?" Terus Nabi Yusuf bilang, "Ayah, aku mau nanya, sebenarnya mimpi yang semalam aku mimpin itu sebenarnya tuh artinya apa sih, Ayah?" Terus ayah Nabi Yusuf pun berkata, "Nak, mimpi itu menunjukkan bahwa kamu itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kamu itu bakal bisa meneruskan ayah, nak." Terus akhirnya Nabi Yakub pun memeluk Nabi Yusuf. Terus di luar ada kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Terus kakak-kakak Nabi Yusuf itu mendengar. Terus di antara 10 kakak-kakak Nabi Yusuf itu berkata, Yusuf, lucu sekali ya dia." Terus kata satu kakaknya Nabi Yusuf pun berkata, Iya sih, Nabi Yusuf emang tampan, tapi bukan berarti Yusuf telah mengambil hati ayah." Terus Nabi Yusuf pun berkata, kakak-kakak Nabi Yusuf pun berkata, "Apa sebaiknya kita merencanakan sesuatu buat Yusuf?" Terus akhirnya 10 kakak-kakaknya itu pun berunding, mengadakan meeting untuk membuat rencana jahat kepada Yusuf. Terus dari situ ada yang memutuskan ide untuk Yusuf, yaitu membawa Yusuf pergi yang sangat jauh. Terus Yusuf
Terus Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur yang sangat amat dalam. Terus 10 kakaknya Nabi Yusuf itu bilang ke papanya, ke ayahnya, "Ayah, apakah aku boleh membawa Yusuf pergi besok pagi?" Terus sang ayah pun, "Untuk apa?" Lalu sang ayah pun bertanya, "Untuk apa kalian membawa Yusuf?" Terus kakak Nabi Yusuf pun menjawab, "Ayah tenang, ayah nggak usah khawatir. Kami akan menjaga Yusuf." Terus akhirnya ayahnya Nabi Yusuf pun akhirnya mengizinkan. Sebenarnya ayahnya Nabi Yusuf tuh udah punya perasaan bahwa bakal ada kejadian yang buruk buat kepada Yusuf. Terus akhirnya mau nggak mau, akhirnya Nabi Yusuf mengizinkan 10 anaknya membawa Yusuf pergi pagi-pagi. Terus akhirnya besokan paginya kakak Yusuf dan 10 kakak Yusuf dan Yusuf akhirnya pergi. Terus sebelum itu ayahnya Nabi Yusuf berdoa, "Ya Allah, lindungilah anak-anakku aku sangat takut anak-anakku bakal dimakan serigala." Terus di akhirnya 10 Nabi Yusuf 10 kakak-kakaknya Nabi Yusuf akhirnya membawa pergi Nabi Yusuf sampai di perjalanan tiba-tiba 10 kakak Nabi Yusuf pun berhenti di dekat sumur. Terus akhirnya di situ kakak-kakaknya Yusuf kakaknya Yusuf merencanakan niat jahat kepada Yusuf. Terus akhirnya Nabi Yusuf pun akhirnya dijatuhkan oleh 10 kakak-kakaknya ke Yusuf, ke 10 kakak Yusuf menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur yang sangat amat dalam. Terus kakak Yusuf bilang kayak gini ke Yusuf, gara-gara kamu ayah tuh jadi gak perhatian sama kita. Gara-gara kamu ayah tuh lebih peduli kamu daripada kita. Lalu Nabi Yusuf pun berkata, "Apa-apa ini? Aku tidak mengerti, kakak." Terus akhirnya belum selesai Nabi Yusuf membela dirinya, tiba-tiba kakak-kakaknya Yusuf menjatuhkan Yusuf ke dalam sumur. Terus Nabi Yusuf pun berteriak, "Kakak, tolong aku." Sambil menangis Yusuf di dalam sumur. Lalu Nabi Yusuf pun akhirnya menangis di dalam sumur. Terus gak berapa lama ada seorang musafir itu istirahat di dekat sumur. Terus 10 saudara itu ada yang mau gali sumur, ada yang mau gali sumur karena kehausan, mereka mencari minum. Terus akhirnya 10 saudara itu akhirnya berhenti di dalam sumur. Pas salah satu saudaranya yang mau menarik sumur gak bisa, sangat berat. Terus akhirnya satu teman saudaranya itu minta tolong saudaranya untuk bantu dia mengangkat sumur. Akhirnya diangkat. Terus salah satu saudara itu berkata, "Ada kabar bagus, ada seorang pemuda." Terus akhirnya Yusuf dibawa oleh pemuda itu
setelah orang musafir minum sumur itu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di komplek, sampai di perdagangan itu. Akhirnya orang musafir itu menjual Nabi Yusuf kepada Al-Aziz. Terus Al-Aziz nanya, "Kak, engkau jual berapa?" "Aku menjualnya 32 dirham aja." Terus akhirnya Al-Aziz pun bertanya kepada Al-Aziz, "Al-Aziz, apakah engkau membutuhkan budak untuk dipekerjakan di rumahmu?" Terus akhirnya Al-Aziz pun berkata, "Bolehkah aku melihat anak muda itu?" Lalu akhirnya Al-Aziz pun mendekat ke Nabi Yusuf. Terus Al-Aziz pun menanyakan, Wahai pemuda, nama kamu siapa?" Lalu Yusuf pun berkata, "Nama aku Yusuf." Terus akhirnya, "Baik Yusuf, mari." Terus akhirnya Al-Aziz pun akhirnya ngasih duit ke orang-orang musafir itu. Terus akhirnya Yusuf dibawa oleh Al-Aziz ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Al-Aziz memperkenalkan Yusuf kepada istrinya. Terus akhirnya Yusuf dipersilakan untuk masuk ke dalam kamarnya. Sampai di kamar, besok di kamar, Nabi Yusuf gak berhenti berdoa. Dia berdoa semoga dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan imannya. Terus besok paginya, tiba-tiba istrinya Al-Aziz meminta budaknya untuk menyuruh Yusuf masuk ke kamar istrinya Al-Aziz. Lalu akhirnya Yusuf pun masuk ke dalam kamar istri Al-Aziz tersebut. Lalu sebelum masuk, Yusuf mengetuk pintu. Lalu istrinya Al-Aziz pun menjawab, silakan masuk wahai Yusuf." Lalu Yusuf yang masuk, Wahai istri Al-Aziz, ada apa engkau menyuruh aku masuk ke kamarmu?" Lalu tiba-tiba istrinya Al-Aziz pun mendekatkan dirinya kepada Yusuf. Lalu tiba-tiba istrinya Al-Aziz menggoda Yusuf. Tapi karena Nabi Yusuf imannya kuat, jadi Nabi Yusuf tidak tergoda sama sekali kepada Zulaikha, istrinya Al-Aziz. Terus gak berapa lama, tiba-tiba suaminya Zulaikha masuk ke kamar. Terus dia kaget, tiba-tiba dia melihat istrinya sedang berduaan dengan Yusuf. Terus suaminya Zulaikha bertanya kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, wahai istriku, apa yang sedang kamu lakukan?" Terus istrinya Al-Aziz pun pura-pura menangis. Terus gak berapa lama, Yusuf telah menggodaku wahai suamiku. Terus gak berapa lama datanglah budak-budaknya istrinya Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Terus budak-budak itu berkata, "Wahai Al-Aziz, jika bajunya
Jika bajunya Yusuf miring ke kiri, berarti kalau kalau bajunya Yusuf ke arah belakang, berarti Yusuf istri Al-Aziz benar. Jika bajunya gak berada di belakang, berarti Al-Aziz berarti Yusuf benar. Terus akhirnya suaminya Zulaikha pun mengecek, melihat baju di belakang bajunya Yusuf, dan ternyata benar, Yusuf benar. Ternyata yang salah adalah istri Zulaikha, istrinya. Lalu Al-Aziz pun menyuruh Yusuf untuk kembali ke kamarnya, sementara istrinya kena omelan, kena marah Al-Aziz pun berkata, "Wah istriku, yang kau lakukan sangatlah jahat. Aku saranin setelah ini engkau harus bertaubat." Terus akhirnya istrinya Al-Aziz pun akhirnya menangis. Terus besokan paginya budak-budaknya Al-Aziz pun sedang berbelanja di pasar. Terus tiba-tiba banyak cewek-cewek yang ngomongin tentang kejadian istrinya Al-Aziz yang menggoda Yusuf. Terus besokannya istrinya Al-Aziz pun bertanya kepada budaknya, "Wahai budakku, apakah ada yang menggosipkanku?" Lalu budaknya pun berkata, Aku tidak tahu, wahai Nona. Aku belum ke pasar." Terus akhirnya besokannya, terus kata istrinya Al-Aziz, "Tidak usah bohong, aku tahu." Terus akhirnya besokannya istrinya Al-Aziz pun mengundang cewek-cewek, mengundang wanita-wanita yang mengomongin tentang Al-Aziz pun akhirnya diundang ke rumahnya Al-Aziz untuk makan siang. Sampai di sana cewek-cewek yang menggosipin istrinya Al-Aziz sama Yusuf pun akhirnya datang untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh istri Al-Aziz, yaitu Zulaikha. Lalu Zulaikha pun memanggil Yusuf, "Wahai Yusuf, keluarlah." Terus akhirnya Yusuf pun datang. Nah, karena cewek-cewek itu gak fokus, akhirnya cewek-cewek itu gak sadar kalau mereka telah melukai dirinya. Terus karena gak lama, karena perbuatan itu, akhirnya Nabi Yusuf dimasukin penjara. Terus selama di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak ada henti-hentinya berdakwah kepada teman-teman satu sel di penjara itu. Sekian cerita Nabi tentang Nabi Yusuf yang dimasukkan ke sumur oleh 10 kakak-kakaknya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow seluruh sosial media yang aku punya. Sekian, aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video.